kalian tahu siapa yang menenggelamkan dan mengebom kapal MV Viking Lagos? Ya, yang menenggelamkan dan mengebom adalah mantan Kementerian Laut dan juga Perikanan Indonesia, yaitu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah salah satu tokoh perempuan yang berguna bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga mantan Kementerian Laut dan Perikanan Indonesia. Keberhasilannya dalam mengelola bisnis dan kebijakan-kebijakan radikal yang ia terapkan pada saat ia menjadi menteri menjadikan ia sebagai seseorang yang dihormati orang-orang. Susi yang memulai perjalanannya dari keluarga yang sangat amat sederhana membuktikan bahwa keberanian, tekad, dan juga kerja keras dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan. Susi Pujiastuti lahir di Pandanggaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Ia lahir di keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pedagang dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang menjaga rumah dan anak-anaknya. Sejak kecil, Susi sudah memiliki karakter yang kuat dan keingintahuan yang tinggi. Walaupun di lingkungan yang terbatas dan akses pendidikan yang terbatas, ia dapat menunjukkan kegigihannya dalam meraih impian. Susi menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Pangandaran, yang saat itu merupakan desa yang terpencil. Ia tumbuh dengan kecintaan terhadap alam dan laut, yang merupakan perjalanan hidup dan karirnya. Meskipun begitu, ia berhenti melanjutkan pendidikan formalnya di tingkat SMA. Dan ia memutuskan untuk berhenti sekolah pada usia yang ke-16 tahun dan melanjutkan kehidupannya dengan bekerja. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, Susi mulai mencari peluang bisnis. Pada usianya yang ke-22 tahun, ia mulai menekuni dunia bisnis dengan modal yang sangat terbatas. Susi pertama kali memasuki bisnis perikanan dengan menjual ikan segar di pasar tradisional. Ia belajar langsung dari lapangan mengenai bagaimana cara memilih ikan yang berkualitas, membangun hubungan dengan para nelayan, dan mengembangkan jaringan pemasaran. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dan persaingan, semangat juangnya tidak akan pernah surut. Pada tahun 2004, Susi mendirikan sebuah perusahaan bernama Susi Air, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penerbangan perintis menggunakan pesawat kecil yang digunakan untuk melayani daerah yang cukup terpencil. Maskapai ini bukan hanya menawarkan transportasi udara untuk penumpang, tetapi juga melayani pengangkutan barang dan hasil perikanan. Keputusan terbesar Susi memasuki industri penerbangan ini bukan tanpa tantangan. Indonesia memiliki medan yang sangat sulit dengan daerah-daerah yang terpencil. Namun, hal itu tidak menjadi sebuah hambatan bagi Susi, namun dijadikan Susi sebagai sebuah peluang yang sangat besar. Untuk memulai Susi Air, ia menginvestasikan seluruh kekayaannya, tetapi pada awalnya banyak sekali pihak-pihak yang meragukan kesuksesan seorang Susi Pujiastuti. Dengan tekad dan keberaniannya, Susi berhasil mengembangkan armada pesawat ringan yang digunakan untuk melayani rute-rute perintis, terutama di wilayah Indonesia Timur dan daerah-daerah pesisir yang membutuhkan akses transportasi lebih baik. Susi Air pun berkembang dengan pesat dan bahkan menjadi salah satu maskapai terbesar yang melayani daerah-daerah terpencil di Indonesia. Melalui Susi Air, Susi mengubah cara pandang masyarakat terhadap transportasi udara di Indonesia yang awalnya hanya terkonsentrasi pada penerbangan besar. Ia juga berhasil memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat, terutama para nelayan, untuk mengirimkan hasil laut mereka ke pasar-pasar yang lebih luas dengan lebih efisien. Keberhasilan Susi dalam industri penerbangan ini sudah terbukti bahwa dengan ketekunan dan visi yang jelas kita dapat membuka peluang yang lebih besar terhadap Kesuksesan Susi Pujiastuti dalam dunia berbisnis membawa dia ke dalam dunia politik. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo yang pada saat itu baru saja terpilih menjadi presiden mengangkat Susi Pujiastuti menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia. Banyak orang yang tidak setuju dengan hal tersebut karena Susi tidak memiliki latar belakang politik. Namun, keputusan Presiden Joko Widodo pada saat itu sangat tepat karena mengingat
Latar belakang Susi sangat amat terkait dengan dunia laut dan perikanan. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti langsung diberikan beberapa tantangan. Salah satunya menyelesaikan masalah illegal fishing. Susi Pujiastuti memiliki cara yang sedikit berbeda daripada menteri-menteri lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Susi Pujiastuti memiliki cara yaitu saat ada kapal yang ingin melakukan illegal fishing, ia langsung meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut. Seperti pada tahun 2016, ada kapal FV Viking Lagos dari Norwegia yang melakukan illegal fishing. Pada saat itu, Susi Pujiastuti langsung mengetahui dan kapal tersebut ditenggelamkan dan dibom langsung pada saat itu. Banyak pihak yang tidak setuju dengan ini, namun terbukti efektif untuk mengurangi praktik illegal fishing dan juga mengembalikan sumber daya laut Indonesia kepada negara kita, Indonesia. Selain itu, ia juga menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem perikanan di Indonesia yang berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan para nelayan. Ia juga mendirikan berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk perikanan Indonesia, mengurangi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta meningkatkan infrastruktur kelautan. Selain itu, kebijakan penting lainnya adalah mengawasi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Susi juga berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati laut Indonesia dengan melarang menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. Susi juga mendukung penelitian dan pengembangan teknologi di sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan Meskipun kebijakan-kebijakan Susi mendapat banyak apresiasi, ia tidak terlepas dari kontroversi. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, meskipun efektif dalam mengurangi illegal fishing, sempat menuai kritik keras dari berbagai negara yang merasa bahwa tindakan tersebut dapat merusak hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara lain. Namun, Susi tetap mempertahankan prinsipnya dengan alasan bahwa tindakan tersebut adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi luar negeri. Kepemimpinan Susi Pujiastuti yang tegas dan langsung juga terkadang dianggap kontroversial. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tidak takut berbicara apa adanya, meskipun seringkali dengan bahasa yang keras dan tidak bertele-tele. Namun, di balik ketegasannya, Susi memiliki visi yang jelas dan keberanian untuk mengambil keputusan yang bisa berdampak besar. Susi Pujiastuti tidak banyak mengungkapkan kehidupan pribadinya di depan publik. Ia lebih suka fokus terhadap pekerjaannya dan lebih suka menjaga privasinya. Susi telah menikah dan memiliki 2 orang anak, meskipun ia telah bercerai dengan suaminya. Meskipun ia terbilang hidupnya sederhana dan jauh dari media sosial, ia tetap dikenal sebagai perempuan yang pantang menyerah dan berdedikasi tinggi. Perjalanan hidup Susi Pujiastuti merupakan contoh nyata bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung pada pendidikan dan latar belakang seseorang, tetapi bagaimana kita berani mengambil risiko, tekad, dan juga keteguhan hati. dari seorang pengusaha kecil yang memulai bisnis dengan modal terbatas hingga menjadi Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berhasil membawa perubahan signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Susi menunjukkan Bahwa perempuan Indonesia mampu memimpin dan membawa dampak positif bagi negara. Saya Saudara Tirtawan Pratikna absen 28. Saya Laura Seni Imelda absen 18. Saya Raffi Aditya Hidayat absen 27. Dan saya Stefan Hanandari Kiturnip absen 30. Bye.